Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih dengan saya Tirta. Tadi ngadem dulu, panas banget soalnya gara-gara nyuci Adidas yang have a good time. Sekarang kita akan mencuci sepatu Nike Air Force. Air Force itu materialnya macam-macam ya. Ada yang materialnya itu dari suede, ada yang dari synthetic leather, ada yang patent leather, ada yang genuine leather, ada yang canvas, ada yang nubuck, yang flux tuh. Tapi kita sekarang kedapatan Nike Air Force, ini yang dipakai istri saya. Ini bahannya campuran antara ini hati-hati ini. Ini kayak semacam vinyl atau synthetic leather yang kalau dipakai terus-terusan dia bisa retak sama genuine leather. Nih, ada yang kulit jeruk campuran dan ini lagi happening banget di kalangan cewek-cewek. Nah, sole Air Force yang baru tuh lucu ya. Kalau yang zaman dulu itu dia Air Force-nya rubber banget. Nah, sekarang rubbernya itu udah empuk. Jadi ini lebih empuk dari biasanya. Nah, ini ciri khas Air Force. Walaupun dia udah dijahit, ini bukan dari kita ya, memang dari Nike-nya. Dia ini kalau nggak pernah dipakai, nanti selnya lama-lama kena oksidasi jadi keras. Jadi membedakan Air Force yang sudah lama dipakai apa enggak adalah dengan cara digebuk ke kepala. Oh, masih ringan, aman. Kalau udah berat banget, ini berarti sudah oksidasi, lihat nih. Kalau udah kayak gini, ini masih empuk nih, berarti memang dia masih aman dipakai. Kalau misal, makanya nyawanya Air Force tuh rata-rata 3-6 tahun. Ini sepatu Nike yang paling awet tuh rata-rata adalah Air Force. Kalau SB, itu kelihatan banget. Dia kan karena buat skate, itu cepat keras, cepat tedas, dan cepat aus. Blazer juga sama. Nah, kalau Air Force itu tidak seberat kelihatannya tuh. Ringan banget ini. Ringan. Nih caranya. Nah, ringan kan? Beda kalau kamu lihat Vans, Old School, dan kawan-kawannya. Nah, untuk mencuci sepatu ini sebenarnya ini gampang banget, bos. Kenapa? Karena material Air Force itu kan tough. Nah, tapi kalian harus hati-hati di bagian yang ini. Ini nih, bagian ini nih. Ini kalau misalkan kena sikat yang kasar banget, ini sobek. Pecah. Dan ini Air Force yang sekarang, ini nih susah yellowing. Beda sama Air Force yang dulu, yang pure rubber, aku nggak tahu komposisinya, itu cepat banget yellowing. Tapi kalau yang ini lihat empuk banget deh. Ini dia sulit banget yellowing. Mungkin di dalamnya ada bubble-nya, mungkin ya. Nah, untuk mencuci sepatu kayak gini itu kita hanya perlu satu sikat saja, yaitu sikat standar dari nilon. Mau detailing nggak apa-apa. Dan kita membutuhkan cleaner sepatu, ini dari Shoes and Care. Ini juga ada Forska, ini untuk pengairum sepatu. Ini dua baskom, satu yang buat untuk nyucinya, satu buat bilas. Caranya simpel kayak tadi. Dan ini alangkah lebih baik kita badaikan menjadi dua. Ini lining, nanti kita akan kasih tutorial cuci lining, namanya lining. Yang kena kaki karena langsung dipakai, ya kan. Terus kena denim, indigo, kena bleaching dan kawan-kawan. Dan bagian sisanya gitu kan, upper, midsole, outsole. Dan ini talinya harusnya dicopot, tapi karena ini demi tutorial, disclaimer talinya nggak perlu saya copot. Nah, jadi caranya simple, langsung aja, tang ting. Nah, kita langsung. Kita bagian yang paling susah ya, ini ya. Dan kalau mencuci sepatu, itu memang kalian harus siap kotor-kotor, jangan gampang jijik. Kalau nggak mau kotor ke Shoes and Care! Ulang lagi. Kalau Anda takut kotor, silakan ke Shoes and Care. Gitu. Nah, ini kan gampang banget. Ciri trik kedua, kalian bisa tambahin air aja. Wah. Jadi nggak penting dong air hangat. Air hangat itu penting kalau buat kanvas warna putih. Tapi di tips selanjutnya, itu nanti kita bagi dua. Nanti adalah yang pertama nanti kanvas putih, yang kedua midsole yang menguning. Gampang banget kalau ini. Nah, gampang banget, Paul. Nah, tinggal ngangi. Nah, udah ngangi. Del. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tahap pertama. Kita buang dulu kotoran-kotoran yang aneh-aneh gitu kan, yang singkat. Nah, sekarang kita lihat. Oh, yang susah yang mana? Oh, ternyata di bagian belakang. Terus ada lagi di bagian mana? Bagian sini masih ada. Bagian bintang-bintangnya ini susah. Nah, kita harus detailing. Nah, detailingnya bisa banyak hal. Kalian bisa pakai ini ya, kalau capek. Contohnya kita pakai, terus kita teteskan. Wow, bisa kita detailing. Nah, kalau enggak, jadi sebenarnya itu sikatnya sama, cuman karena dia berputar 500 rpm, jadi mengurangi capek lah. Ini contohnya, ini kan kotor kan. Nah, langsung coklat-coklat kan.
Soalnya kemarin saya terganggu lihat influencer tuh yang sneakerhead, cara menggunakan sneaker. Dalah bro. Kayak anak kemarin sore aja kau koleksi sepatu. Pakai ginian aja nggak bisa. Suruh pembantu kau sana cuci. Striker, Pak. Kayak doang nggak bisa nyuci. Makanya itu Kak, Susanker. Nah. Tapi bener kok, teknisi saya juga kemarin nggak bisa cara makainya. Ada yang kemarin gini. Nggak bisa Pak, nggak detail. Nggak bisa Pak, nggak detail. Ya nggak gini Mas, cara makainya Mas. Kemarin teknisi saya kayak gitu ada tuh. Saya nggak tahu siapa namanya. Tapi saya nggak mau sebut namanya. Tapi gini nih. Ada. Oh, nggak bisa Pak, nggak detail kayak gini. Nggak gitu Mas, ini gini loh. Nah, dah. Jadinya wah, detail kan? Nah, gitu cara pakai Philip. Bahkan kemarin ketika saya edukasi, orang Philipnya aja, oh ternyata cara pakainya gitu. Lah gimana sih? Itu semua ada di rekaman YouTube-nya, kalau nggak salah. Direkam YouTube Ubre sama Philip ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan bedah bersih ya. Saksi udah bersih, bedain sama ini kotor ya. Sekarang kita lihat ini ada bekas apa namanya? Indigo. Sama cara pakainya. Nah, kita bisa pakai. Nah, kalau bagian kayak gini nih hati-hati kalau pakai sikat kayak gini. Cuel, pasti cuel. Saya pernah ganti, Bro, gara-gara cuel. Keriting ya, Pak? Hah? Cuel, cracking, creasing. Nah, itu hati-hati lah. Saya pernah ganti itu dulu di Tebet, ganti 7 juta saya. Iya, jadi orangnya bilang, yang penting nodanya hilang, apapun resikonya. Nah, kelemahan kami saat itu notanya tidak ada tulisan apapun resikonya. Ada kayak inform consent itu loh, bahwa kalau yang penting noda hilang. Nodanya hilang, selogonya. Ganti ya. Nah, ini harus pelan-pelan gitu. Takut saya. Walaupun punya istri saya kan, saya nggak mau juga ganti-ganti kan. Nah, ini sekalian di dalamnya. Ya, ini kan dah kayak gini kan. Nah, baru pelan-pelan. Nah, harus tambahin. Wah, ribet dong, Dok. Nah, kalau ribet, nah, sekarang ini Kak kasih tahu triknya. Ini kan susah ya? Iya. Lihat, kalau pakai air biasa susah kan? Iya. Karena indigo denim. Pakai air hangat. Ambil coba air panas dari dispenser. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ada noda yang membandel seperti ini di bagian kanvas, itu pakai air hangat. Karena pori-porinya jadi membesar. Itulah trik, salah satu triknya. Nah, ini sayang nih kita nggak pakai. Sambil nunggu air hangat ya, disiapin tim. Dokter Tirta tuh buat Susan Care, sepatu kita Susan Care tuh memiliki sepatu sampel sampai 600. Jadi semua koleksi saya di atas tuh udah dikorbankan habis-habisan. Yang paling parah Air Max 90 sudah jadi pot bunga di Susan Care Communion. Karena kita pengen menguji sebenarnya Air Max itu bisa kuat berapa lama, rata-rata 5,5 tahun cracking. Saya beli di tahun 2016, 2021 jadi pot bunga. Nah, ini air panas ya. Hangat ya. Nah, sekarang ini kan air hangat. Kita lihat ya. Kalau pakai air hangat, lihat ini aduh, panas. Daniel saksi. Oh iya. Hangat ya? Hangat. Nah, hangat ya. Kamu kepanasan ya. Nah, jadi kita pakai trik. Nah, tuh. Terus diulang lagi gitu terus sampai bosen. Sampai bosan, terus kita kadang ulang pakai cleaner. Duh, jinga. Aduh. Nah, udah kan? Mulai berkurang terus. Nah, prosedur kayak gini tuh diulang terus sampai dia benar-benar hilang. Ribet? Jelas. Ribet banget emang.
Sebenarnya ada trik satu lagi, cuman itu internal Susen kalau kita kasih tahu ya jiplak dong. Nah, sikat itu kayak gini. Kalau ini berlebihan ini nih yang retak. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh dia berkurang. Nah, udah berkurang, biarin. Ingat, hukumnya adalah kalau misal di cuci sepatu seperti ini, ketika ada noda membandel seperti ini, kalian tuh harus cuci sampai 2-3 kali. Habis itu dibiemin, baru besok diulang lagi. Kalau kalian hajar langsung sekaligus, yang ada nanti rusak, pasti rusak. Nah, nih, tuh, ini dah ini ya. Kita lihat yang dulu yang ini, nanti kita before lagi. Kita cuci lagi. Tambah lagi, pakai air hangat ya nggak apa-apa, karena ya kalau sweat jangan pakai air hangat ya. Kenapa coba? Luntur langsung semuanya. Wah, langsung luntur. Nodanya hilang sewarnanya. Apalagi kalau kalian pakai bike clean ya. Wah, bersih sewarnanya. Nah, ini sekilas, terus kita cuci. Jadi sekarang kalian tahu kan, stain paling susah dibersihin adalah stain buat indigo. Jadi indigo denim. Yang dari pakai denim, celana-celana denim tuh biasanya akan ada indigo stain. Wow, itu susah banget nyucinya. Ya orang denim aja lunturnya bertahun-tahun kan. Ada yang nggak dipakai sampai 2 tahun, nggak dicuci. Selakangannya jampesan badek yang ngambune. Kasihan saya sama istrinya itu kalau misal dia pakai denim 2 tahun nggak dicuci. Itu mungkin jembutnya kutuan. Loh bener loh. Sekarang kamu pakai denim sempak nggak dicuci 2 tahun. Itu gimana tuh selakangannya? Coba kita bandingin ya kalau pakai ini buat bersihin indigo. Nah, udah. Yuk, ya udah mulai lah ya. Tuh. Nah, ini kan masih ada bekasnya tuh, tapi udah mulai berkurang. Nah, ini kan udah mulai berkurang kan, besok diulang. Gitu lagi aja terus. Sampai kapan ya? Sampai selesai. Nah, ini kan udah. Nah, terus kita ini sih. Bisa pakai ini bisa, nih. Ini biar mengkilat tadi. Nah, biasa kalau pada pelanggan yang ada kayak ginian, kita akan ceritain, ini ada indigo stain denim. Susah banget. Kalau mau dicuci lebih bersih harus nunggu 2 hari lagi.
Nah, terus gimana cara mencuci dalamnya? Nah, disclaimer ya, untuk mencuci dalam bagian sini itu harus pakai apa? Sikat gigi. Nah, ini sekarang udah. Dan begitu aja. Next kita akan menerangkan cuci sepatu kanvas warna putih dan kanvas yang lainnya di vlog berikutnya. Saya harus ganti baju dulu karena sekarang udah saatnya ke gym. See you.